segala ragi. Ini mempunyai pengertian yang mendalam dalam Alkitab. Mari kita baca dulu sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara kalau membaca ayat ini, saudara bisa membaca begitu saja, tapi sebenarnya ayat ini mempunyai latar belakang itu yang cukup penting untuk kita mengerti. Mengapa kok antara Paskah dikaitkan dengan ragi? Nah, coba kita mengerti sedikit supaya saudara juga bertumbuh dalam mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah masa raya Israel. Jadi orang Israel itu hidupnya penuh dengan masa raya. Dan masa raya ini semua orang Israel harus merayakan, terutama pria. Jadi peraturannya itu setiap pria ya, yang sudah dewasa itu pengertian mereka umur 12 tahun ke atas. Makanya Yesus umur 12 tahun ke Yerusalem dalam Lukas, betul? Kenapa? Itu hubungannya dengan ini, saudara. Jadi saudara-saudara, setiap pria itu minimal 1 tahun itu harus 3 kali ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena itu ada bait Allah. Untuk apa mereka ke sana? Untuk merayakan hari-hari raya ini. Jadi hari raya ini kalau diuraikan detail ada 7. Tapi 7 itu terdiri dari 3 kesatuan. Yang pertama dan yang ketiga itu ada 3 hari raya. Dan hari raya ini semua bukan sekedar hanya hari raya, tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam gerejanya. Kita tahu kayak Paskah itu digenapi di atas kayu salib. Kemudian Pentakosta digenapi dengan pencurahan Roh Kudus. Dan masih ada hari raya lagi, hari raya Pondok Daun. Saya percaya hari raya ini kaitannya sangat erat dengan kedatangan Tuhan. Bagaimana nanti penggenapannya yang sesungguhnya kita wait and see saja. Karena penggenapan itu pasti nyata. Pentakosta nyata loh. Dikatakan Roh Kudus itu turun itu nyata. Paskah nyata, penyaliban Yesus. Nah, demikian juga saya yakin hari raya Pondok Daun akan nyata. Cuma bentuknya bagaimana saya masih belum bisa ngomong. Karena belum melihat secara nyata. Nah sudah lihat yang pertama. Hari Raya Paskah itu dijadikan bulan pertama. Makanya kalau sudah membaca di dalam Keluaran 12. Allah berfirman kepada Musa, jadikan bulan ini bulan yang pertama. Itu bulan Abib namanya. Dan tanggal 10 mereka harus mengambil seekor anak domba. Kemudian disimpan 4 hari. Tanggal 14 sore anak domba ini disembeli, darahnya ditaruh di atas ambang pintu, mereka makan bersama, dan malam itu juga mereka keluar dari Mesir. Makanya Allah berfirman, kamu makan anak domba Paskah jangan dengan piyama atau daster. Tapi kamu harus dalam kondisi siap, pinggang berikat, kaki bersepatu, tongkat di tangan, sebab kamu akan segera keluar. Dan memang mereka makan mungkin, habis makan gak lama, langsung malam itu Firaun bilang, keluar semua. Nah yang jadi pokok permasalahan sudah lihat, Paskah itu diikuti dengan namanya hari raya roti tidak beragi. Di mana mulai tanggal 15 sampai 21 itu mereka tidak boleh menyimpan ragi, mereka tidak boleh makan sesuatu yang beragi. Dan semua ragi yang dalam rumah harus dibuang. Kemudian masuk hari raya hulu hasil atau hulu penuaian itu di tengah-tengah hari raya tidak beragi, itu berbicara tentang kebangkitan. Jadi semua hari raya ini penggenapannya itu nyata, saudara ya. Dan itu hubungannya dengan gereja Tuhan. Bukan cuma masalah orang Israel, tidak. Makanya kita harus mengerti. Tapi ini pelajaran besar. Saudara sekarang cukup tahu kulitnya, jadi supaya sudah punya gambaran di mana kita, apa yang sedang kita bicarakan. Jadi kita sekarang sedang bicara di atas. Makanya tadi Rasul Paulus bilang begini, karena anak domba Paskah kita sudah disembeli. Makanya sudah sekarang mengerti kenapa ada kata sebab anak domba Paskah kita sudah disembeli. Makanya ayo kita sekarang masuk kepada hari raya roti tidak beragi. Buang semua ragi itu. Nah di sini sudah sekarang mengerti kan? Jadi inilah yang sedang kita bicarakan. Buang segala ragi. Mengapa kita harus buang? Karena kita sudah merayakan Paskah. Anak domba Paskah sudah disembeli. Dan anak domba Paskah kita bukan lagi domba. Tapi adalah anak domba Allah. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Sebab itu mari sekarang dikatakan oleh Rasul Paulus, buang semua ragi itu. Dan ketetapan untuk hari raya roti tidak beragi ini cukup serius.
Nah, coba saudara lihat ketetapannya. Jadi ketetapan Allah dikatakan kamu harus buang ragi, tidak boleh makan ragi, tidak boleh simpan ragi dari hari pertama sampai hari ketujuh. Dan dikatakan orang yang melanggar sanksinya dilenyapkan. Waduh, ya tapi itu peraturan. Kenapa kok begitu? Karena ada pengertian-pengertiannya yang mendalam. Nah ini yang akan kita lihat. Mengapa kok ragi? Oke, saudara mempelajari di dalam kitab Imamat, hampir semua korban bakaran itu tidak boleh ada ragi. Kecuali satu, korban bakaran waktu hari raya Pentakosta. Kenapa? Itu ada artinya, saudara ya. Saya tidak ke sana, tapi coba kita melihat sedikit tentang ragi. Kenapa kok ragi? Pertama, saudara, ragi itu sebenarnya sejenis jamur, karena itu dia menjalar, berkembang. Yang kedua, saudara-saudara, kita tahu bahwa fungsi dari ragi itu menghasilkan proses yang namanya fermentasi. Proses fermentasi itu sebenarnya proses pembusukan sebenarnya. Nah, sehingga kita lihat dipakai sebagai adonan, ya kalau adonan itu bisa mengembang, dan kemudian fermentasi itu juga menghasilkan alkohol. Nah, kalau bicara alkohol, kita tahu efeknya banyak negatifnya daripada positifnya ya. Dan yang kemudian saudara-saudara, sifat dari ragi itu dikatakan walaupun dia cuma dipakai sedikit saja dalam adonan itu, dia bisa menjalar dan seluruh adonan itu akhirnya terfermentasi. Itu ragi. Dan saudara harus mengerti bahwa ragi itu dalam Alkitab identik dengan dosa. Dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Makanya dikatakan tadi buang segala ragi itu. Nah coba sekarang kita mau melihat beberapa macam ragi di dalam Alkitab. Ada 3 macam ragi yang ingin saya sampaikan. Dan semua itu diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak salah itu. Yang pertama dicatat adalah ragi Saduki. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Nah apa pengertian ragi Saduki? Kelompok Saduki ini, kalau sudah membaca dalam kitab Injil sering muncul. Farisi, Saduki, ahli Taurat dan seterusnya. Farisi dengan Saduki itu lain sebenarnya. Dan sebenarnya mereka itu tidak cocok. Tapi waktu menyerang Yesus bisa komplotan. Nah ini Yesus ya. Padahal mereka itu tidak cocok. Tapi waktu menyerang Yesus mereka bisa berteman untuk memusnahkan Yesus. Nah kelompok Saduki ini adalah kelompok elit di dalam masyarakat agama orang Yahudi. Dan kelompok ini punya satu ciri, yaitu mereka itu tidak percaya kepada hal-hal yang berbau supranatural. Makanya mereka pernah mencoba Yesus kan. Tuhan Yesus aku mau tanya, ada orang punya istri, lalu orang ini mati. Menurut Taurat yang harus menggantikan saudaranya laki-laki karena tidak punya anak. Diganti saudaranya mati juga. Sampai 7 saudara semua mati. Nah nanti waktu hari kebangkitan, ini nanti istrinya siapa? Oh, hebat sudah pertanyaan ini, ayo. Ya apa jawab? Ya, istrinya siapa ayo? Tapi sebenarnya mereka itu mencoba Yesus karena mereka itu tidak percaya kebangkitan. Makanya Yesus dibuat bingung dengan pertanyaan. Tapi Yesus tidak bingung, dia bilang kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi orang Saduki ini saudara, problem utama dari orang Saduki, yaitu mereka itu tidak percaya kepada hal-hal yang berbau supranatural. Mereka itu selalu pakai rasio, mereka selalu mengandalkan akal, pikiran mereka. Mereka tidak percaya mujizat, tidak percaya roh, tidak percaya kebangkitan. Dan itu sampai sekarang masih ada. Namanya Christian Science. Ya kalau sudah tahu ada namanya Christian Science. Itu adalah mengaku Kristen tapi tidak percaya Alkitab. Ini sesuatu yang harus kita waspadai kata Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terkena ragi ini. Tidak percaya, kita mengandalkan akal kita. Kalau kita mengandalkan akal saudara, tidak ada. Kalau sesuatunya tidak ada gereja pun tidak perlu ada saudara. Karena gereja ini ada karena hal-hal yang tidak masuk akal. Amin saudara. Mulai dari kelahiran Yesus ya tidak masuk akal. Kok bisa tidak ada hubungan seksual, bisa punya anak. Kan tidak masuk akal. Mujizat-mujizat Yesus, semua tidak masuk akal. Kebangkitan Yesus tidak masuk akal. Kenaikan ke surga, apalagi saudara. Saudara-saudara, Alkitab ini kitab yang tidak masuk akal. Amin. Memang Allah kita tidak masuk akal. Haleluya. Kalau masuk akal kita nggak usah percaya Alkitab. Kalau masuk akal itu namanya fisika. Kalau masuk akal namanya biologi, kimia, itu masuk akal.
Tidak perlu kita percaya Yesus. Tidak perlu kita beribadah kepada Yesus. Karena Yesus kita memang tidak masuk akal. Tetapi dia menghasilkan mujizat. Iman itu tidak masuk akal, saudara. Kalau masuk akal bukan iman. Kita bersyukur karena kita percaya kepada hal yang tidak masuk akal. Amin. Dan karena kita percaya kita mengalami. Berbahagialah orang yang belum melihat tetapi percaya. Kalau sudah melihat, percaya itu ake tunggale. Tapi belum melihat, masih mengharap, membaca Alkitab. Kita sudah percaya kepada Yesus. Bahwa saya akan alami ini. Haleluya. Amin, saudara. Pastikan saudara mengalami mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan kita memang spesialis tidak masuk akal. Haleluya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Pasti mujizat akan terjadi. Itulah yang kita doakan. Itu yang saya katakan. Roh Kudus itu nafas kehidupan. Yang memberi hidup kepada gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja ini mati. Roh Kudus itu memang tidak masuk akal. Oleh sebab itu pesan untuk mengatasi ragi Yahudi, saya ambil pesan dari Yesus kepada Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Jangan tidak percaya lagi, saudara. Kita mau percaya kepada firman Tuhan. Meskipun belum melihat, ingat, meskipun belum melihat, tetapi aku percaya. Amin. Belum melihat. Kalau sudah melihat percaya, sekali lagi itu ake tunggale. Tapi karena kita percaya, kita orang percaya, walaupun kita belum melihat, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar janji Tuhan, kita percaya. Itulah saudara-saudara, anak Tuhan. Yang kedua adalah ragi Farisi. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Murid-murid sempat salah paham waktu Tuhan Yesus ngomong tentang ragi Farisi. Dia pikir Tuhan Yesus ngomong raginya roti. Nah saudara, apa ragi Farisi itu? Saya rasa ini sudah sangat jelas karena sudah dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 12 ayat 1 dikatakan, Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang Farisi itu lain dengan Saduki, saudara. Makanya waktu Paulus diadili, dia pintar sekali. Kalau sudah membaca di Kisah Rasul ya. Begitu dia diadili, dia langsung lihat. Karena Paulus sendiri orang Farisi bukan. Dia tahu, oh ini kelompok yang berbeda nih. Ini Farisi dengan Saduki. Paulus langsung ngomong kalimat pertamanya, dia ngomong gini. Aku ini diadili karena aku percaya kepada kebangkitan orang mati. Waduh saudara. Ini perkataan bukan perkataan biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang Farisi langsung, betul, Paulus ini betul. Sehingga bilang, loh, gak ada itu kebangkitan. Gegeran sendiri, Paulus kepok tangan. Orang Farisi itu adalah kelompok agamawi juga. Dan memang ini adalah orang-orang yang sangat ketat. Kelompok yang sangat ketat memegang agama mereka. Mereka tampil, wah pokoknya kalau secara luar ya, waduh pokoknya hebat lah. Kelompok ini kelompok yang orang semua berdecak kagum mungkin. Tapi Tuhan Yesus ngomong, celaka kamu orang Farisi. Tuhan Yesus habisi mereka. Di Matius 23 sudah bisa baca itu. Tuhan Yesus tidak sungkan-sungkan lagi. Dia enggak tutup-tutupi lagi. Dia habisin orang Farisi. Dia buka kedok mereka. Makanya tidak heran orang Farisi benci sekali sama Yesus. Karena Yesus membuka kedok mereka. Jadi orang Farisi ini kelompok yang dikatakan munafik. Apa sih munafik itu? Coba saya berikan sedikit gambaran ya. Sebenarnya munafik itu gampang. Artinya munafik itu apa? Luar dan dalam itu tidak sama. Luarnya seperti mengasihi, tetapi dalamnya itu senyum. Tapi sini mbak pisau. Nah ini berbahaya. Itu orang Farisi. Jadi orang Farisi ini saudara-saudara, mereka tidak genuine. Luar dalamnya nggak sama, nggak asli. Genuine itu asli. Kelompok ini saudara tidak genuine. Mereka beribadah, hebat ibadah mereka. Secara luar hebat, tapi hati mereka penuh dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kayak kuburan itu labur putih, tapi dalamnya banyak tulang-tulang. Makanya ini menjadi peringatan bukan untuk saudara saja, untuk saya terutama karena ini kelompok agama saudara ya. Saya juga mawas diri, jangan sampai saya di atas mimbar hebat luar biasa, tapi di bawah tidak melakukan apa-apa. Kata Yesus, kamu menaruh beban yang berat kepada umat, tapi kamu dengan satu jari saya tidak mau ngangkat. Makanya Paulus ngomong gini, aku menyiksa tubuhku, supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Aku
latih tubuhku. Aku taklukkan dagingku. Supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Saya yakin Paulus takut dengan Matius pasal 7 itu. Yang Tuhan Yesus katakan. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi aku berkata, aku tidak kenal kamu. Bayangkan kalau Paulus saja takut. Makanya ini saudara-saudara, kita mesti berhati-hati. Nah, saya akhiri dengan sebuah ayat bagi kita semua. Mari kita baca ayat ini. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita lebih tingkatkan lagi. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah ragi Herodes. Nah yang ini sudah mungkin bingung. Kok ada? Ada. Tuhan Yesus ngomong sendiri. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Apa itu? Ragi Herodes itu saudara-saudara. Itu ragi kelicikan. Herodes ini sama Tuhan Yesus digambarkan dengan serigala. Tapi dalam bahasa Inggris bukan serigala sebenarnya. Dipakai kata fox. Kalau serigala kan wolf. Fox. Katakan kepada fox itu. Fox itu musang atau rubah. Jadi luwak ini saudara atau musang atau serigala itu sama. Itu adalah binatang yang dikenal dengan kelicikannya. Jadi saudara Herodes ini tokoh yang licik sebenarnya. Dan sudah pernah tahu bukan pada zamannya Tuhan Yesus baru lahir, walaupun itu Herodes yang lain dengan waktu zamannya Tuhan Yesus sudah dewasa. Tapi sama rohnya. Dia pernah mengundang orang Majus bukan? Oh ya mari silakan. Wah ya. Coba kamu sedikit ya, nanti kalau sudah tolong beritahu saya akan menyembah dia. Dia mau apa? Membunuh. Licik. Jadi licik itu saudara-saudara, saya artikan penuh tipu daya, penuh muslihat, penuh jebakan. Ada orang yang licik, kata-katanya penuh dengan tipu muslihat. Nah saudara mungkin berkata, loh katanya kita harus cerdik. Nah cerdik sama licik itu lain. Anak Tuhan harus cerdik tapi tidak boleh licik. Karena ada kata, kamu ini seperti domba di tengah-tengah serigala, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah kalau rubah, serigala atau musang ini, dia tidak tulus. Cerdik tapi tidak tulus. Penuh dengan tipu muslihat. Orang yang demikian berbahaya sekali. Makanya Tuhan Yesus tidak mau nemui Herodes. Padahal dia berapa kali diundang ke istana, dia tidak mau. Sampai waktu Tuhan Yesus ditangkap oleh Pilatus. Gitu, Pilatus tidak berani jatuhkan vonis, dioper ke Herodes. Nah, kesempatan bagi Herodes. Tuhan Yesus disuruh menunjukkan permainan sulap. Dikira Tuhan Yesus tukang sulap. Saudara, kita harus berhati-hati. Saya juga berpesan kepada sidang jemaat, jadilah anak Tuhan yang tulus. Amin. Cerdik harus. Karena kita menghadapi dunia yang banyak jebakan, kita harus cerdik bisa mengalesi semua itu. Tapi kita juga harus tulus, saudara-saudara. Jangan seperti Herodes yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan jebakan-jebakan yang jahat. Janji Tuhan yang luar biasa di dalam Mazmur 37 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ada janji dari Tuhan. Kalau kita tulus, maka kita akan punya masa depan. Ada masa depan, saudara. Saudara jangan goyah hari-hari ini. Memang dunia ini seakan-akan menawarkan atau menekan saudara, menggiring kita supaya kita sama dengan orang dunia. Seperti musang. Tapi jangan goyah, tetaplah menjadi anak Tuhan yang tulus, yang jujur, tapi juga yang cerdik. Supaya kita dikatakan punya masa depan, Tuhan berikan. Jadi itulah 3 ragi, ini semua harus dibuang. Kata firman Tuhan, buang semuanya itu. Nah, satu ayat, 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.